baik, bagus, ya bagus akhlaknya, bagus budi pekertinya, kuat ilmunya, insya Allah agama Islam di masa akan datang akan berjaya, akan berkembang, akan maju. Begitu juga bangsa negara juga akan mengalami kemajuan yang begitu besar. Akan tetapi bila anak muda telah rusak akal pikiran sehat gara-gara sering mengkonsumsikan obat-obat terlarang, maka anak muda tersebut tidak lagi memikirkan hal-hal positif, tidak lagi cinta kepada pendidikan agama, pendidikan umum, formal, non formal. Dalam artinya generasi itu merupakan generasi gagal. Berarti agama di masa yang akan datang, Islam di masa yang akan datang pun akan mengalami kemunduran. Begitu juga tentang negara dan bangsa akan merosot, akan mundur. Karena isi bangsa dan negara tersebut telah dipenuhi dengan generasi-generasi dhaifah, generasi-generasi yang dhaif, dhaif dalam segala lini, dalam segala aspek. Apakah dalam ilmu, pendidikan agama, pendidikan umum, imannya. Maka kalau kita tinggalkan generasi yang baik, generasi yang rusak, maka negara kita pun akan mengalami kerusakan. Itulah program-program orang Yahudi, orang-orang kafir, laknatilah alik. Yang doa kafir laknatilah. Lalu mengatakan, kayak anak ingin berbuat baik, yang kecil hati-hati tak. Anak-anak Islam, anak-anak pelajarnya jaga droga. Katanya wujud urung amalkan Islam sekaligus orang yang menyelamatkan Islam. Wujud katanya pendakwah. Wujud ke pendakwah. Pak yang lagu katanya dakwah Islam. Lagi urung kafir Pak ya itu wajib dakwah sih, memang dakwah lewatnya utama katanya dalam agamawannya. Cara kita itu kesempatan ya, mencari kesempatan dalam kesempitan. Cara orang kafir berdakwah, metode mereka pakai melihat situasi dan kondisi. Kalau kita umat Islam lagi mudarat, lagi menderita, kalau kita umat Islam lagi bencana menjadi musibah, banjir ataupun tsunami, mempergunakan kesempatan itu dengan membantu umat Islam dengan berbagai macam bantuan, dengan beralasan demi kemanusiaan. Pada yang hakikatnya adalah untuk menarik kita umat Islam ini agar meninggalkan agama yang suci yang mulia. Maka oleh karena demikian, kitanya generasi Islamnya, anak-anak mudanya sebagai harapan agama nusa dan bangsa. Maka coba kita bekali dengan ilmu. Semakin mantap ilmu, semakin kuat iman. Maka pergunakan akal. Akal ini
nikmat yang paling agung, yang sangat besar. Pergunakan, selamatkan akal pikiran. Jangan ikut ajakan-ajakan orang-orang kafir dengan menghancurkan nalar pikiran umat Islam lewat obat-obat terlarang ataupun sabu-sabu. Kemudian wahadaka ila dinil Islam, telah menunjukkan engkau kepada agama Islam. Agama Islam, agama yang diterimakan oleh Allah. Tidak ada agama selain Islam yang makbul indallah. Inna dina Islam, agama yang diterimakan oleh Allah Islam. Yang bukan Islam berarti tidak diterimakan oleh Allah. Maka hari ini kita berada dalam satu agama, agama yang diridai oleh Allah. Berarti kita berada dalam nikmat yang paling agung. Walaupun kita di dunia, hidup di dunia, ekonominya mapan, rumah mewah, kendaraan bagus, tapi tidak diberikan hidayah oleh Allah. Kita bukan orang Islam, bukan agama Islam. Berarti tidak ada gunanya. Hanya nikmat kita nikmati di dunia. Setelah kita tiada, setelah kita meninggal, berarti tinggallah nikmat dunia, tinggal lagi neraka azab Allah yang abadan abadin yang disediakan kepada orang-orang kafir. Apa arti kita banyak harta, jabatan tinggi, tidak kalau kita tidak beriman, kita tidak masuk Islam. Walaupun hidup kita menderita, merana miskin, tapi kita agama Islam, beriman kepada Allah, itulah nikmat yang tiada nikmat yang paling besar selain nikmat iman dan Islam. Maka alhamdulillah kita telah ditunjuki oleh Allah kepada satu agama yang diterima oleh Allah, yaitu agama Islam. Maka tugas kita hari ini insaf, buka mata batin kita, apa yang hari ini lagi kita nikmati, yaitu kita telah diberikan satu nikmat anugerah Allah dengan berada kita di tengah-tengah umat Islam. Apalagi kita diberi hidayah oleh Allah, selalu kita cinta kepada ilmu agama. Memang dengan Islam itu satu kebaikan. Kita Islam beriman satu kebaikan. Seada kebaikan yang selebih daripada itu diberi petunjuk kita mencari ilmu agama. Faman yuridillahu khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang diiradahkan oleh Allah satu kebaikan, yufaqihuhu fid-din, diberi pemahaman kita kepada. Dengan Islam, dengan beriman satu kebaikan, itu kebaikan dasar. Ada juga kebaikan yang selebih daripada itu diberi oleh Allah, yaitu pemahaman terhadap agama. Berarti kalau kita Islam, beriman, tidak diberikan ilmu, berarti tidak meraih kebaikan yang lain, cuma iman dan Islam. Tapi kalau bisa kita raih kedua-duanya, Islam, iman, ilmu lagi, itu sudah lengkap, sudah sempurna. Jadi dengan hidayah kepada Islam itu satu nikmat. Kemudian coba kita perhatikan yang paling besar nikmat.
nikmat jadi kata diberikan pendengaran, penglihatan, lidah, dua tangan, dua kaki, diciptakan kata basaran sawian, manusia yang bagus pada bentuk. Ya, sebuah nikmat dalam sekian banyaknya makhluk Allah, kita manusia inilah yang paling bentuknya yang paling elok, yang paling bagus. Ya, kita kalau coba kita analisa tentang kejadian ataupun tentang postur bentuk badan kita. Ya, kepala mulia maka diletakkan dia di atas. Ya, yang paling mulia Quran, yang paling mulia ulai pak kepada ulai. Nah kepada ulai gede bagi. Nah, tak kalah ante lemon ke pesantren le Allah ulai dengan ngati. Ulai dengan punggung. Punggung bahasa Indonesia arung ya, kita kalau binatang kami coba kita lihat lembu, kambing sejajar kepalanya dengan zuburnya ya kan, sejajar. Tapi kita manusia sebagai bukti kemuliaan maka diletakkan kepala dia di atas, petanda kepala ini mulia. Jadi dalam bentuk badan manusia ini rahmat yang paling agung dengan diciptakan yang begitu indah. Sebagaimana kata Allah Taala, laqad khalaqnal insan bi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam sebagus-bagus bentuk. Itu merupakan nikmat. Kemudian diberikan sehat walafiat, juga sebuah nikmat. Tadi kemudian dijadikan kasih sayang dalam hati dua bapak. Diletakkan kasih sayang dalam hatinya ibunda, mama ataupun ayah. Rupanya kasih sayang ibu ini merupakan rahmat juga. Siapa yang bukan yang bukan mak ayah tapi sayang kita. Apa? Kasih sayang bukan apa? Kasih sayang, karena kasih sayang si kurung kasih sayang Allah kita nyoh hamba saboh beduk pak mano na kasih sayang, pak manusia na kasih sayang. Kalau coba kita lihat ayam induk ayam betapa sayangnya kepada anak-anak. Semuanya anak masih kecil terus menyelamatkan anaknya, terus berusaha oleh induknya agar anak tersebut bisa selamat daripada gangguan. Itu karena ada rahmat Allah, ada kasih sayang yang diletakkan pada induk ayam tersebut. Begitu juga dalam hati orang tua kita, dalam hati ibu kita, ayah kita juga dijadikan ataupun diletakkan kasih sayang oleh Allah. Maka kasih sayang Allah kepadanya hamba 99, satu diberikan kepada kita manusia. Maka lebih banyak kasih sayang Allah. Maka dengan kasih sayang yang diletakkan oleh Allah dalam hati ibu dan ayah kita, maka dengan rahmat itulah kita sebagai anak mendapat perhatian
ataupun kasih sayang daripada ibu. Sehingga rabbayaka tarbiyatan kamilah, sehingga mendidik oleh keduanya bapak dan ibu akan didikan yang sempurna. Dididik keduanya biar juga kerja juga sibuk pula. Coba perjuangan ayah. Malam yang tasbahur diantarkan ke madrasah untuk belajar ilmu agama. Siang diantarkan ke sekolah untuk belajar pendidikan umum, supaya bedanya anaknya sehingga wujud ke anak yang cerdas. Yang orang si bedanya harapan bedanya wujud sebagai generasi penerus pemegang tongkat estafet. Maka dididik yang kamilah yang sempurna oleh kedua ibu bapak, dan pemerintah akan datang kepada ustaz, kemudian kepada guru pun sangat cinta kepada murid, sehingga mengajar ianya guru akan kata barang yang memberi faedah akan kata la agama kata dunia engkau, sehingga demikian daripada nikmat Allah yang tidak dihinggakan. Wa in ta'udu nikmat Allah la tuhsuha, jikalau engkau hitung nikmat Allah sungguh tidak sanggup menghitung. Begitu besar nikmat Allah. Wa in ta'udu nikmat Allah, jika kita hitung nikmat Allah sungguh tidak sanggup kita Tapi berkata Allah, wa qalilum min ibadi syakur, sangat sedikit daripada hambaku yang mau bersyukur, yang mau berterima kasih kepada Allah. Maka oleh karena demikian, nikmat Allah yang begitu banyak diberikan kepada kita manusia, baik dalam badan kita sendiri maupun di luar jasad kita. Maka kita usahakan tiap hari agar nikmat yang telah ada jangan dihilangkan di sisi kita. Bahkan yang lain, nikmat yang lain ditambahi. Caranya dengan bersyukur kepada Allah. Nepekah dalam Nabi sabda Rasulullah, inna lini'ami awabih. Inna lini'ami awabih ka'awabidil wasi. Nikmat ini liar, wasi liar. Inna lini'ami awabida ka'awabidil wasi, kata Rasulullah. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia liar, ka'awabidil wasi, seperti liarnya binatang liar. Maka caranya pakai dua bisyukri. Maka ikat nikmat yang liar itu dengan syukur kepada Allah. Sebagaimana binatang liar, supaya jangan lepas di isi kita, maka perlu kita pakai tali, kita ikat dengan tali. Begitu juga nikmat Allah, supaya jangan sirna di isi kita, jangan menghilang di isi kita, maka nikmat ini harus kita ikat, harus kita kekang. Dengan apa kita ikat? Dengan tali, yaitu dengan bersyukur kepada Allah. Kita ikat nikmat Allah dengan bersyukur. Cara bersyukurnya syukur dengan hati, ada syukur dengan mulut, lisan, ada juga syukur dengan anggota. Syukur dengan hati, bagaimana kita syukur dengan hati? Kita etikat yang kuat, la mun'ima illallah, tidak ada yang memberi nikmat seorang pun kecuali Allah.
Itu syukur yang pertama. Harus kita etika, harus kita yakini lamun ima illallah. Tidak ada yang memberi nikmat, baik nikmat dunia maupun akhirat kecuali Allah. Kemudian syukur, ala syukur dengan lisan. Dikala kita mendapat rahmat, nikmat, kita wajib mengatakan alhamdulillah. Itu syukur dengan lidah. Kemudian syukur dengan anggota. Media yang ketiga, alat syukur yang ketiga adalah dengan anggota badan. Anggota badan panca indera kita masih sehat diberikan oleh Allah. Mata masih terang, jelas. Pemabukkan telinga masih bisa didengar. Semua anggota kita masih normal. Maka kita pakai seluruh anggota badan panca indera kita sebagai sarana ataupun media untuk bersyukur kepada Allah. Kalau kita mau bersyukur nikmat yang telah ada diselamatkan, yang lain akan ditambah yang ditambahkan. Maka disinilah pertemuan kita pada ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.